Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ansari. Saya dari kelas S1TI01 dan saya NIM-nya adalah 15 11 85 85 30. Ya, saya ulangi, NIM saya adalah 15 11 85 30. Oke. Di sini pertama saya akan membahas tentang bubble sort, entahlah itu apa. Tapi kita simak bareng di sini ada soalnya. Oke. Pengertian bubble sort, yaitu bubble sort sendiri adalah salah satu metode sorting atau pengaturan data. Oh ya, bubble sort itu ada dua jenis, yaitu descending yang artinya data itu mengurutkan data itu dari data besar ke kecil, dan yang kedua ascending, yaitu kebalikannya tadi, yaitu ascending itu data kecil ke besar, mengurutkan data kecil ke besar. Nah, itu ascending. Oke. Nah, berarti pengertiannya adalah bubble sort adalah salah satu metode sorting atau pengurutan data dari besar ke kecil atau kecil ke besar dengan cara membandingkan elemen ke suatu dengan elemen yang selanjutnya. Itu adalah pengertian bubble sort. Wow. Nah, ini tadi yang saya bilang. Bubble sort itu ada dua, descending dan ascending. Nah, descending tadi seperti tadi, pengurutan data besar ke kecil, dan ascending pengurutan data kecil ke besar gitu. Oke. Nah, pokoknya semua makhluk hidup itu pasti bukan makhluk hidup dah. Pokoknya semuanya itu mesti kalau ada kelebihan ada kekurangannya. Oke. Inilah adalah kelebihannya bubble sort. Ya, saya tulis mungkin hanya dua saja. Sebagai contoh, yang pertama, metode bubble sort itu merupakan metode yang paling gampang dan paling mudah, teman-teman. Dan lagi metode yang kedua, metode bubble sort itu mudah dipahami dari segi algoritmanya. Nah, tuh algoritma. Ya. Oke, next. Kelemahan bubble sort. Kelemahan bubble sort itu saya cuma tulis dua aja karena mungkin ada banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa search atau gimana gitu. Nah, saya bacakan kelemahan bubble sort. Kelemahan bubble sort itu ada dua, yaitu yang pertama, meskipun simple, metode bubble sort merupakan metode pengurutan paling tidak efisien. Yang kedua, kelemahan bubble sort adalah pada saat pengurutan data yang sangat besar akan mengalami kelambatan luar biasa. Jadi kalau misalkan data kita sangat besar, nah itu prosesnya mungkin akan melambat.
ini lambat lemot. Atau dengan kata lain, kinerja memburuk cukup signifikan. Apa ya? Ketika data yang diolah, jika data cukup banyak, nah itu berarti kata lain itu memburuk cukup signifikan. Ketika data yang diolah, data cukup banyak, ya bodoh mau sih. Lalu kelemahan lain daripada contoh itu, jumlah pengulangan akan tetap sama jumlah walaupun data sesungguhnya sudah cukup terurut. Hal ini disebabkan setiap data dibandingkan dengan setiap data yang lain untuk menentukan posisinya, yaitu tadi kayak array itu harus diurutin satu persatu gitu. Oke. Nah, yang ini dulu. Nah, saya akan menjelaskan tentang ilustrasi gambar, di mana di sini adalah penentuan bagaimana cara proses bubble sort itu sendiri, teman-teman. Prosesnya yaitu misalkan kita mempunyai angka 2. Nah, kita mempunyai angka 2, 1, 4, dan 3. Ini supaya ini nanti bisa kayak seperti ini, urut besar ke kecil. Nah, itu caranya kayak gini, teman-teman. Tak kasih tahu. Oh iya, ini contoh bubble sort yang bersifat tadi mana ya? Descending ya, data besar ke kecil yang bersifat descending. Ini contohnya. Nah, ini kalau misalkan 2, pertama kita seleksi dulu 2 dan 1, kita urutkan. 2 apakah lebih besar, 2 apakah lebih kecil daripada 1? Salah, maka 2 ke sini. Dan 2 kita seleksi lagi di sini, proses ini. Dan 2 apakah lebih kecil daripada 4? Benar, maka 4 harus taruh sini. Setelah taruh sini, 2-nya pindah ke 4. Nah, itu. Lalu 4 seleksi ketiga. 4 apakah lebih kecil daripada 3? Oh, salah. Berarti 4-nya masih ke situ, 3-nya di situ juga. Nah, sekarang kita seleksi yang di sini. 1-nya. 1 apakah lebih kecil daripada 2? Nah, benar. Nah, berarti 2-nya pindah ke 1. Loh, kuning loh. Nah, ini pindah ke sini dan 2-nya pindah ke 1, 1-nya pindah ke 2. Jadi kayak gini. Lalu kita lagi proses lagi. 1 apakah lebih kecil daripada 2? Yes, betul. Makanya ini dipindah ke sini. Jadilah kayak gini. Nah, itu sama dengan metode descending. Kalau ascending itu tadi descending. Kalau ascending itu juga sama sebenarnya, cuma dibalik aja. Apakah misalkan ini 2, ini 1. 2 apakah lebih besar daripada 1? Yes, maka dipindah ke sini. Dan poin dan seterusnya gitu ya. Poin nanti kalau misalkan bingung tanya aja nanti di YouTube. Oke, sekarang kita masuk ke contoh. Ya, kita
ke contoh kodenya teman-teman. Kita coba contoh kodenya. Aku juga nggak tahu gimana. Belajar pada nggak? Ya, include your stream seperti biasa. Include your stream itu adalah yaitu gunanya untuk menampilkan C++, menampilkan C++ atau sebagai header ya mau iyalah paling atas sendiri header. Using namespace biasa unit int main, dan ini int main, dan ini int num7. Saya ini membuat nanti data keluarannya itu outputnya pada waktu nulisnya itu nanti maksimal adalah 7 gitu. Jadi lebih dari 7 itu nggak bisa ya, nanti pokoknya tulisnya cuma 7. Dan for i sama dengan 0, for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 6 i++. Itu adalah sebuah kode yang luar biasa. Seperti biasa, ini for i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan 6 i++, dan count keluaran num i ini please, ini count ini akan enter number itu akan muncul. Nah ini tadi yang di sini, ini nanti ada tulisannya ini. Nah nanti itu masukin terserah angka berapa, nanti maksimalnya cuma 7. Ini di sini perintahnya di code ini keluar, ini nanti keluar di CMD nya kayak gitu. Dan cin 6 i ini adalah int dari sini. Nah dan for i sama dengan 5a. Nah itu di sini adalah proses perpindahan, untuk perpindahan gitu. Misalkan itu harusnya satu di sini, 2 harusnya 2 di sini ya, gitu di sini kodenya. Nah int temp atau if nomor i kurang nomor j. Nah ini teman-teman, di sini ini contoh kode bubble sort yang descending kan. Ini contoh bubble sort yang descending. Nah di sini adalah kode yang adalah kode pengurutan adalah kode pengurutan ya. Ini kalau misalkan tanda panah ini kan tadi gini, tadi mana tuh, tadi gini tuh. Nah ini menandakan kalau urutannya ke besar ke kecil, itu descending. Nah kalau misalkan kayak gini, nah itu udah menjadi ascending teman-teman, tidak ngapus ya, jadi ascending. Jadi ascending itu ke kecil ke besar gitu. Nah ini temp biasa dipanggil temp sama dengan nomor i, num j, num j sama dengan di sini juga. Ini juga sama dengan ini teman-teman gunanya. Nah di sini keluarannya, nanti keluarannya kalau misalkan ya nanti keluarannya ya kayak gitu. Kita nanti akan bahas, kita percobaan menulis kodenya. Oke. Sekarang kita percobaan aja langsung. Oke. Boy. Kita percobaan langsung. Kita tulis. Kita tulis notepad. Oh ini ada. Oke, kita tulis. Biasa. Include
video stream. Oh man, kita save di stop aja. Guys, 21.jpg. Oke, kita berubah warna sih. Lalu using nama Spaja STD INT main Oke, kita udah selesai. Ini kayak gini kodenya tadi. Kita coba compile. Kita coba compile ya teman-teman. Kita Windows R CMD biasa bla bla bla. Oke. CD X CD CE X G plus plus X 21.jpg Oke guys, kita coba apakah berhasil. Berhasil cuy. Oke guys, ternyata berhasil men. Habis itu kita coba X 21 bentar. Nah, di sini yang saya jelaskan tadi. Di sini ini loh. Nah, ini loh. Enter please enter number. Nah, di sini terserah mau masukin angka berapa aja. Misalkan acak atau urut terserah. Kan ini kan gini, tadi tak jelasin, ini kalau misalkan kayak gini berarti bentuknya descending kan. Descending berarti besar ke kecil. Nah, kita lihat coba ya. Kita compile. Kita masukkan angka 2 4 6 7 8 9 1. Nah. 7. Nah, tuh. Di sini besar 9 8 7 6 4 2 1. Di sini akan seperti ini hasilnya. Dan kalau misalkan jadi ascending itu ini tinggal di kodenya ini descending, yang ini ascending tuh, ini ascending itu teman-teman. Apalagi sudah begitu saja. Saya ulangi lagi teman-teman. Yang kalau ini besar, num I lebih besar daripada num J, itu sama dengan ascending. Ya, ascending. Kalau misalkan kayak gini, itu sama dengan descending, cuma ganti itunya aja. Oke. Sekian dari saya Muhammad Yusuf Ansari mengucapkan terima kasih kalau sudah menonton video saya. Jangan lupa komen, like, dan kalau mau
di subscribe ya, terserah sih. Kalau mau di subscribe juga, tolong ya mendoanya untuk komennya biar kita mendapatkan nilai bersama-sama gitu. Oke, sekian aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang jelek dibuanglah, yang baik disimpanlah. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.